Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1362. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sini, melihat Raja Iblis Laut akan tiba, Qin Chen akan segera pergi dari sini. Tetapi pada saat ini ketika Qin Chen mendengar ini, Qin Chen tiba-tiba terkejut. Sebuah konspirasi melawan alam semesta, perencanaan miliaran tahun. Apa sebenarnya itu? Kata Qin Chen. Qin Chen dapat merasakan bahwa klan iblis, klan kegelapan, dan orang kuat dari dunia bawah ini pasti memiliki konspirasi besar untuk melawan alam semesta. Kolam gelap ini jelas tidak hanya digunakan untuk menumbuhkan iblis yang kuat, tetapi itu juga dapat menemukan petunjuk. Namun sekarang Qin Chen mendengar kata-kata orang kuat itu, hati Qin Chen pun tiba-tiba tergerak. Perjanjian? Hanya kamu tidak layak menegosiasikan perjanjian denganku, suku kegelapan, kata Qin Chen. Dia mencibir dengan suara yang dingin. Mendengar ini, orang kuat dari dunia bawah itu menjadi semakin kejam. Apakah kamu benar-benar ingin menarik kembali kata-katamu? Ini adalah perjanjian yang kamu, klan kegelapan, leluhur iblis abis, dan juga aku buat bersama. Aku akan melemahkan daun surgawi dari alam iblis untuk kamu, sehingga kamu, klan kegelapan, dapat menyerang alam iblis dengan lebih baik, dan dunia iblis bergabung menjadi satu, mengambil kesempatan ini untuk memasuki alam semesta. Mengapa sekarang saya telah melakukan begitu banyak hal untuk Anda, tetapi Anda sepertinya membakar jembatan di seberang sungai? Ini tidak semudah itu. Aku telah menjalani seluruh hidupku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sendirian? Apa yang aku wakili di belakangku adalah sesuatu yang bahkan seluruh klan kegelapanmu tidak akan berani meremehkannya. Jadi menurutmu, kamu ini siapa? Kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya, kata ahli top dunia bawah itu, dan boom. Dari pusaran yin dan yang, aura menakutkan melonjak, dan aura kematian yang mengerikan melonjak. Itu, bahkan di bawah aura tersebut membuat Qin Chen sedikit berubah warna. Karena kekuatan ini sangat menakutkan, dan aura kematian begitu kuat sehingga membuat Qin Chen merasa tertekan. Setidaknya itu adalah level supreme puncak. Orang di balik pusaran yin dan yang ini jelas merupakan ahli teratas yang tiada tara. Bukan itu saja, kuncinya adalah apa yang dikatakan oleh pihak lain yang membuat hati Qin Chen bergetar. Lemahkan dunia iblis, biarkan klan kegelapan bergabung dengan dunia iblis, dan lalu gunakan ini untuk memasuki alam semesta. Ini, apa ini? Qin Chen samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah berhubungan dengan beberapa rahasia leluhur iblis. Klan iblis, klan kegelapan, dan orang-orang kuat di dunia bawah pasti sedang merencanakan konspirasi besar. Rahasia ini harus ditemukan. Jika tidak, Qin Chen mendongak. Qin Chen sangat yakin rahasia ini pasti tentang bagaimana cara menghancurkan alam semesta ini. Namun pada saat itu, boom, energi iblis yang menakutkan dengan cepat mendekat ke Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Dan itu ingin datang dan cepat. Itu adalah Raja Iblis Laut. Tuan, ini waktunya untuk pergi. Raja Iblis Laut akan segera datang. Jika kita tidak pergi tepat waktu, kita akan mendapat masalah jika terjebak, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan cemas, di dunia kacau. Ini adalah dunia iblis. Setelah Raja Iblis Laut menjebak mereka, itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Dan bahkan jika sampai Raja Iblis Laut itu sampai mengundang pemimpin tertinggi dunia iblis, maka itu mungkin akan lebih berbahaya. Saat ini, Qin Chen dan yang lainnya jauh dari memenuhi syarat untuk bisa melawan seluruh dunia iblis. Nah, Qin Chen, saatnya pergi, kata leluhur naga Hong Huang. Dia juga berkata dengan suara yang dalam. Namun terlihat mata Qin Chen tetap tenang. Ingin pergi, tetapi ada sedikit keraguan di hati Qin Chen. Memang benar jika dia pergi sekarang dia pasti bisa melarikan diri. Namun pergerakan di sini begitu besar sehingga tidak mungkin lagi untuk menyembunyikannya dari leluhur iblis abis. Setelah leluhur iblis abis mengetahui situasinya di sini, dia pasti akan menjadi sangat waspada dan bahkan menutup dunia iblis dan mencari kemana-mana.
Saat itu akan sangat berbahaya bagi Qin-chan untuk berjalan di dunia iblis lagi. Oleh karena itu, sekarang adalah satu-satunya waktu untuk mencari tahu rahasia dunia iblis ini. Jika Qin-chan melewatkan kesempatan ini, maka Qin-chan akan sangat sulit untuk bisa mengetahuinya di masa depan. Memikirkan hal ini, mata Qin-chan pun tiba-tiba menjadi bertekad. Sementara saat ini, di luar pulau Dewa Iblis Kacauan di atas lautan yang luas, boom, sesosok yang menakutkan terbang mendekat dengan aura supreme yang menakutkan memenuhi udara. Sosoknya turun ke dunia ini dalam sekejap. Akhirnya aku kembali, kata Raja Iblis Laut, matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Dia turun langsung ke pulau Dewa Iblis Kacauan. Seketika, energi iblis tingkat supreme yang menakutkan menyapu seluruh dunia ini seperti lautan luas, langsung menutupi seluruh pulau Dewa Iblis Kekacauan. Itu Tuan Raja Iblis Laut. Tuan Raja Iblis telah kembali. Di pulau Iblis Dewa Kekacauan di bawah banyak pria kuat yang bersemangat. Ekspresi mereka bersemangat dan mata mereka menunjukkan kegembiraan. Mereka tidak dapat bergerak di bawah aura kematian yang mengerikan. Di bawah aura iblis yang menakutkan, hati dan kantong empedu mereka terbelah. Dan mereka tidak dapat melawan secara efektif. Sekarang setelah mereka melihat Raja Iblis Laut kembali, mereka merasa seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Semua orang sangat bersemangat dengan adanya Raja Iblis Laut di sini. Sumber perubahan ini pasti akan ditemukan. Benar saja, itu adalah napas dunia bawah kematian di kolam asal kegelapan. Sial, siapa yang masuk ke dunia bawah kematian? Kata Raja Iblis Laut. Di langit, Raja Iblis Laut tampak ketakutan dan marah. Dan dengan aura menakutkan yang melonjak di tubuhnya, dia bahkan tidak repot-repot untuk memerintahkan banyak orang kuat di Pulau Iblis untuk bergegas menuju kolam gelap di bawah. Terjadi ledakan dan kekuatannya telah tiba sebelum anak buahnya tiba. Sementara kita kembali ke tempat kematian. Raja Iblis Laut itu telah tiba, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan kaget. Aku juga merasakannya, kata Qin-chan, matanya menyipit dan ekspresinya tetap tidak bergerak. Aura pohon iblis dari 10.000 alam segera melonjak di tubuhnya. Qin-chan mengangkat tangannya dan seketika cabang-cabang yang menakutkan melonjak. Cahaya magis yang tak berujung mekar menyegel dunia ini dalam sekejap, sehingga napas Raja Iblis Laut tidak bisa disalurkan. Cabang-cabang pohon iblis dari 10.000 alam tampak membentuk sangkar, menutup dunia dan sumber kegelapan. Leluhur Sinor Naga, apakah ada cara untuk mengisolasi persepsi pihak lain? Tanya Qin-chan. Ya ada, api teratai hitam penghancur dunia dapat memblokir segalanya. Dikombinasikan dengan pohon iblis dari 10.000 alam dan juga formasi sungai darah dari leluhur suci sungai darah. Itu dapat sepenuhnya memblokir persepsi orang kuat di dunia bawah. Leluhur naga Hongwang itu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kekuatan orang ini kuat, namun ia berada di dunia lain. Ia hanya dapat menembus pusaran yin dan yang. Faktanya persepsinya tidak dapat mendeteksi semuanya yang ada di sini. Mendengar perkataan dari leluhur naga Hongwang, Qin-chan pun mengangguk. Memang benar, jika pihak lain bisa merasakan semuanya di sini, maka tidak mungkin baginya untuk bisa mengidentifikasi dirinya sebagai anggota klan kegelapan. Karena meskipun dia mengeluarkan napas darah Raja Kegelapan, wajahnya seperti seorang klan iblis. Pihak lain sepertinya bisa melihat identitas orang kuat di dunia luar hanya melalui atribut kekuatannya. Oke, jalankan rencananya, kata Qin-chan, matanya berkedip dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Seketika dalam benak Qin-chan, api teratai hijau kekacauan pun berubah menjadi api teratai hitam penghancur dunia. Dan itu menyebar sekaligus. Pada saat yang sama itu berevolusi menjadi aura api bencana dan juga bencana tertinggi yang langsung menutupi seluruh tanah kematian. Selain itu, kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam juga melonjak dan langsung menyegel dunia ini pada saat yang bersamaan. Dan juga kekuatan darah Raja Kegelapan Qin-chan sekali lagi dialirkan kepada pedang karat misterius, dan lalu pedang karat misterius itu pun diayunkan dan duar. Cahaya pedang melonjak itu bergerak dengan liar di dunia bawah kematian dan lalu menelan aura jiwa di dalamnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyerap nutrisiku. Kamu mencari kematian. Orang kuat di pusaran yin dan yang itu merasakan tindakan Qin-chan dan dirinya menjadi sangat geram. Kekuatan kematian jiwa yang terus-menerus ditanamkan itu adalah makanannya dan juga merupakan pahala dari persetujuannya dengan klan iblis. Namun sekarang tidak tertahankan bagi pihak lain untuk mengambil nutrisinya. Boom, segera napas kematian yang mengerikan tiba-tiba keluar darinya. Klan Kegelapan, apakah kamu benar-benar ingin putus denganku? Pria kuat dari dunia bawah itu meraung.
Hahaha, patahkan wajahmu. Hah, hanya kamu hanyalah seekor anjing yang dimanfaatkan oleh klan gelapku. Klan gelap dan klan iblis kami hanya memanfaatkanmu. Apa menurutmu tanpamu klan kami tidak akan bisa menyerbu alam semesta ini? Hah, konyol, kata Qin Chen. Dia mencibir, tetapi pedang karat misterius itu tidak berhenti sama sekali. Napas kematian terus-menerus ditelan oleh pedang karat misterius dan meningkatkan kekuatannya. Cari mati. Orang kuat dari dunia bawah itu pun sangat meraung dan tiba-tiba pusaran yin dan yang meluas secara tiba-tiba. Seolah-olah sebuah lubang telah terbuka dan napas kematian keluar darinya. Nah, Qin Chen, hati-hati. Aura kematian ini tidak sederhana. Pada saat ini udara kematian datang dan mencoba menyerang Qin Chen. Bagus sekali, ayo datang, kata Qin Chen. Dia berteriak dengan marah. Qin Chen mendorong jalan kematiannya hingga ekstrim. Dengan cepat bertabrakan dengan udara kematian itu dan dengan liar melahap kekuatan di dalamnya. Hanya saja kekuatan aura kematian ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Qin Chen langsung mengerang. Namun Qin Chen tidak mundur sama sekali. Malah Qin Chen melawannya dengan putus asa dan melahapnya dengan gila-gilaan. Saat menghadapi orang kuat dari dunia bawah, Qin Chen juga melihat ke arah dunia kacau. Qin Chen melihat Lord of the Abyss yang berada di dunia kacau. Mo Ye, pergi dan hentikan Raja Iblis Laut itu. Ingat, cobalah untuk tidak mengungkapkan identitasmu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Setidaknya hentikan dia untuk tidak membobol tempat ini, kata Qin Chen. Ya, baik tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia pun seketika mengguncang sosoknya dan tiba-tiba meninggalkan dunia kacau. Dan saat berikutnya, sosok Lord of the Abyss tiba-tiba muncul di luar kolam gelap. Saat Lord of the Abyss keluar dari kolam gelap, aura supreme yang menakutkan muncul di atas kepalanya. Itu adalah sosok yang menjulang tinggi yang memancarkan kekuatan kegelapan yang dingin. Dan itu adalah Raja Iblis Laut. Pada saat ini, Raja Iblis Laut turun seperti orang gila dan tentu saja dia juga melihat kemunculan tiba-tiba dari Lord of the Abyss. Yang mulia, Anda sangat berani. Jika Anda berani bertindak liar di lautan Dewa Iblis kekacauan saya, Anda harus mati untuk saya, kata Raja Iblis Laut. Melihat Lord of the Abyss, Raja Iblis Laut segera meraung. Tidak peduli siapa itu Lord of the Abyss, dia tidak ragu-ragu dan langsung melayangkan sebuah tinju kepada Lord of the Abyss. Dia membunuh dengan tegas. Dia sangat marah. Dia bahkan tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan Lord of the Abyss. Dia hanya ingin membunuh Lord of the Abyss di tempat untuk memuaskan kebenciannya. Orang di depannya ini sangat keji, sehingga dia mencuri kekuatan dari kolam gelapnya sendiri, dan bahkan dikombinasikan dengan ahli Teratas Supreme sebelumnya untuk mengusir harimau dari gunung. Akibatnya dia terpaksa meninggalkan Pulau Dewa Iblis kekacauan, menyebabkan kolam gelap hancur, dan bahkan mengkhawatirkan tanah kematian. Memikirkannya saja, kemarahan yang tak ada habis yang melonjak di hati Raja Iblis Laut. Jika sampai leluhur Iblis Abyss mengetahui bahwa dia gagal melindungi tanah kematian, dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman, dan semua pencapaiannya selama ratusan juta tahun juga akan hancur dalam satu hari. Bayangkan seberapa besar kemarahan di hatinya. Boom! Tinju ini yang berisi kemarahan dari Raja Iblis Laut yang tak ada habisnya. Itu menghantam secara langsung. Itu seperti bintang iblis yang turun, meledak dengan cahaya iblis yang terang, dan kekuatan tinju yang menakutkan menyapu seluruh dunia. Dan dalam sekejap itu tiba di depan Lord of the Abyss. Sebelum pukulan ini datang, Lord of the Abyss sudah merasakan tekanan yang mengerikan, dan Lord of the Abyss merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Sangat kuat, kata Lord of the Abyss. Dia juga nampak serius. Raja Iblis Laut di depannya sama sekali bukan makhluk supreme biasa, karena kekuatannya sungguh luar biasa. Dari segi ranah, itu setidaknya adalah ahli supreme tahap tengah. Ini bukan masalah kecil bagi Lord of the Abyss. Akan tetapi pada saat ini mata Lord of the Abyss serius, dan juga tidak ada kepanikan sedikit pun di matanya. Dunia iblis terlarang, kata Lord of the Abyss. Dia menus dingin, dan seketika energi iblis tak terlihat menyebar langsung dari tubuhnya, langsung menutupi seluruh dunia ini. Selanjutnya, Lord of the Abyss dengan tubuh agungnya juga langsung melayangkan tinju untuk menghadapi tinju yang dilepaskan oleh Raja Iblis Laut, dan duar. Kedua tinju yang mengerikan itu pun saling bertabrakan, dan hanya raungan mengejutkan yang terdengar. Seluruh kolam gelap tiba-tiba melonjak, itu bergemuruh. Aura asal iblis yang tak ada bisa menjadi bergelora, dan pola formasi di langit juga terus-menerus berkedip, dan itu bergetar dengan hebat. Gelombang kejut yang mengerikan langsung meledak dari kolam gelap.
Duar. Di kolam gelap, karena kedatangan Raja Iblis Laut, banyak master dari Pulau Iblis Dewa Kekacauan mengikuti Raja Iblis Laut ke dalam kolam gelap. Mereka langsung terjebak dalam gelombang kejut ini, dan bahkan mereka tidak bisa berteriak. Beberapa dari mereka pun langsung hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi bubuk. Sementara ada juga sekelompok penjaga iblis yang kuat yang berada jauh. Mereka nampak berlumuran darah. Mereka semua tercengang, tampak ketakutan dan marah, dan mundur dengan gila-gilaan. Kuat, terlalu kuat. Tekanan semacam ini jelas merupakan tingkat supreme, dan mereka yang merupakan ahli Tianjun tidak dapat menanggungnya sama sekali. Tetaplah berada di pinggiran, jaga area terlarang di kolam gelap, dan blokir siapapun untuk tidak mengganggu, kata seorang penjaga iblis. Dia berteriak dengan dingin, mendesir. Sekelompok penjaga iblis itu pun menjauh dari tempat ini satu demi satu, dan pada saat yang sama menjaga di luar kolam gelap, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat sama sekali, dan tempat ini harus ditutup sepenuhnya. Para penjaga iblis ini mengambil tindakan satu demi satu, mengaktifkan formasi untuk melindungi tempat ini. Kolam kegelapan sangatlah penting, dan iblis lain di Pulau Iblis Dewa Kekacauan secara alami tidak boleh mengetahui rahasianya, agar beritanya tidak bocor. Apa dia benar-benar memblokirnya? Ternyata dia adalah ahli supreme. Ketika para penjaga iblis ini mundur, Raja Iblis Laut di kolam gelap juga terkejut. Dia merasakan kekuatan dari Lord of the Abyss, dan wajahnya jelek, juga ekspresinya sangat marah. Pihak lain ternyata adalah ahli supreme lainnya, selain ahli supreme sebelumnya. Artinya dua ahli supreme telah tiba di tempat. Dia berada di Laut Dewa Iblis Kekacauan. Namun kapan di dunia iblis ini memiliki dua makhluk supreme yang berani-beraninya tidak menaati Tuan Leluhur Iblis Abyss? Apakah itu yang disebut tentara yang soleh? Raja Iblis Laut tampak terkejut dan marah. Sekarang di dunia iblis, Leluhur Iblis Abyss memiliki otoritas absolut tertinggi. Kecuali yang disebut pasukan yang saleh, tidak mungkin kekuatan supreme lainnya berani melanggar otoritas dari Leluhur Iblis Abyss. Jika itu adalah pasukan yang benar, maka tujuan pihak lain pasti adalah untuk menghancurkan rencana dari Tuan Leluhur Iblis Abyss. Brengsek, aku tidak boleh membiarkan mereka berhasil, kata Raja Iblis Laut. Dia langsung memandang Lord of the Abyss dengan ekspresi tegas. Lord of the Abyss di depannya diselimuti oleh kabut gelap dengan topeng di wajahnya, dan wajahnya tidak terlihat sama sekali, yang juga membuat Raja Iblis Laut merasa aneh. Itu adalah aura dari basis kultivasi pada tubuh Lord of the Abyss itu sepertinya tidak kuat. Sepertinya pihak lain baru saja menerobos ke ranah supreme belum lama ini. Namun entah kenapa, aura yang terpancar dari tubuh lawan membuat Raja Iblis Laut merasa ketakutan. Seolah-olah itu jauh lebih unggul daripada garis keturunan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Dia bingung dan mengerutkan kening. Dia jelas hanyalah orang kuat yang baru saja memasuki ranah supreme. Tetapi mengapa pihak lain itu membuat dirinya sendiri seorang veteran ahli supreme merasa berdebar-debar? Ini aneh. Namun meskipun ada keraguan di dalam hatinya, gerakan di tangan Raja Iblis Laut terus berlanjut. Hanya karena kamu berani menerobos Pulau Dewa Iblis Kekacauan milikku, kamu pasti akan mati hari ini. Boom! Raja Iblis Laut meraung, dan pola sihir yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Dengan keras pola sihir ini langsung menyatu dengan formasi kolam gelap di sekitarnya, dan tiba-tiba aura formasi yang menakutkan naik ke langit. Kemudian terlihat pilar-pilar formasi hitam muncul, itu seperti pilar ajaib yang mencapai langit. Di setiap pilar itu ada garis sihir menakutkan yang melonjak. Rune yang tak terhitung jumlahnya juga bersinar, dan kegelapan itu sepertinya mampu menekan keabadian. Energi iblis itu dengan keras menekan Lord of the Abyss dalam sekejap. Begitu dia muncul, Raja Iblis Laut langsung menggunakan metode pembunuhan pamungkasnya. Dia bersatu dengan formasi sumber iblis tertinggi untuk membunuh Lord of the Abyss. Karena dia tahu betul bahwa ada ahli supreme lainnya di luar. Karena mereka berdua adalah satu tim. Dan begitu mereka berdua berkumpul, maka dirinya akan mendapat masalah. Meskipun dia tidak takut dengan lawan, namun jika ingin menangkap mereka berdua, kesulitannya akan langsung berlipat ganda. Oleh karena itu dia harus membunuh pria di depannya secepat mungkin, sebelum ahli supreme di belakang sampai di sini. Segera formasi yang menakutkan ditekan, dan seluruh kolam gelap juga diaktifkan. Aura menakutkan dari formasi itu langsung menyelimuti Lord of the Abyss. Dengan keras, Lord of the Abyss segera dikelilingi oleh formasi yang tak berujung. Formasi yang sangat kuat.
Kata Lord of the Abyss. Wajah Lord of the Abyss nampak sedikit berubah. Boom. Di dalam tubuhnya, aura asal-usul iblis memenuhi udara. Begitu aura ini keluar, ia segera bertabrakan dengan aura iblis yang dipancarkan oleh formasi sumber iblis tertinggi, langsung menyebabkan raungan yang mengejutkan. Pihak lain benar-benar dapat menahan serangan formasi ini. Namun kemudian Raja Iblis Laut itu kembali menus dingin, dan ketika formasi itu diaktifkan, sosoknya juga bergerak, meledak, dan sebuah pukulan langsung dilayangkan olehnya. Dalam sekejap, tinju itu pun telah muncul di hadapan Lord of the Abyss. Blokir, alam iblis terlarang, perkuat. Kata Lord of the Abyss. Dia meraung ketika serangan Raja Iblis Laut itu memasuki dunia ini. Serangan mengerikannya tiba-tiba ditekan dan segera dilemahkan sekitar sepertiganya. Ini adalah blokade dan penindasan kekuatan iblis tingkat atas terhadap iblis tingkat rendah. Namun pukulan Raja Iblis Laut masih mengenai Lord of the Abyss. Dengan keras, Lord of the Abyss pun langsung terlempar ke belakang. Dengan erangan teredam, energi iblis di tubuhnya bergetar dan dia terluka. Kurang ajar. Kata Lord of the Abyss. Dia tampak sangat marah dan hatinya terasa dingin. Faktanya jika dia melepaskan seluruh kekuatan iblis abisnya, dia mungkin tidak akan bisa langsung menyerang.